Pak Surya sempat sakit, sakit cukup lama, kena COVID, waktu itu. Dan Pak Sofyan mengatakan kepada saya, Pak Presiden sangat sedih karena teman dialognya itu adalah sakit. Anies harus siap apapun untuk menjadi calon presiden sekarang, untuk mencari wakil, bersedia juga. Suatu ketika menjadi gubernur, bersedia juga, atau tidak jadi apa-apa. Karena itulah dinamika di dalam politik seperti itu, kita tidak bisa duga di mana. Anies mengatakan memahami hal tersebut. Sobat Madilog, ketemu lagi bersama saya Budi Ismauruf Piliang dalam Madilog Forum Podcast. Dan hari ini saya belum terlalu sembuh benar, cuma masih agak bindeng suaranya. Tapi karena ada kejadian politik spektakuler hari ini, saya memaksakan diri untuk datang ke Madilog Forum. Dan seperti Sobat Madilog sama-sama ikutin, hari ini ada peristiwa reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan sebenarnya yang akan kita bahas bukan tentang reshuffle sebenarnya, tapi tentang masih Pilkada Jakarta. Tetapi ternyata ini bisa berkaitan. Nah, berkebetulan saya akan mendalami dan mendiskusikan hal ini dengan salah seorang ketua dari DPP Partai Nasdem, Bung Taufikul Hadi. Selamat datang, Bung Taufik. Terima kasih, saya diundang. Udah 20 tahun lebih kita nggak ketemu ya. Perasaan saya masih 2 tahun yang lalu. Masih 2 tahun yang lalu. Gimana, Budi? Iya. Ya, Bung Taufik, ini rasanya Nasdem hari ini cukup bergembira ya. Karena di dalam daftar nama reshuffle kabinet hari ini, yang semula salah satu pos menteri terakhir dari Nasdem, Ibu Siti Nurbaya, ternyata aman. Nah, saya minta komentar dulu dari Bung Taufikul Hadi. Dengan amannya Bu Siti Nurbaya ini, apakah menunjukkan bahwa Kim plus itu memang sudah menjadi sebuah koalisi baru? Dengan kedatangan Bang Surya kemarin di IKN juga kan, itu salah satu bukti juga ya kan? Gimana Bung? Ini saya agak susah menjawab hal tersebut. Karena kami di DPP tidak pernah berbicara dan tidak pernah mendiskusikan masalah Ibu Siti Nurbaya sebelumnya. Itu hanya beredar saja di kalangan masyarakat. Seakan-akan Ibu Siti Nurbaya itu akan diganti. Ya kan? Lantas kita mengatakan kok nggak diganti? Iya. Nah, itu menurut saya tidak seperti itu yang kita pahami. Kami di DPP itu tidak mengetahui kalau Ibu Siti Nurbaya pernah masuk di dalam rencana tersebut. Ya, jadi karena itu menurut kami tidak ada hal yang cukup dianggap sebuah isu yang menyentak. Ya. Dan kalau memang sekarang ada masyarakat mengatakan ya nggak jadi, paling-paling kami mengatakan ya mungkin itulah situasi baik, ya kondisinya baik. Pak Surya mampu menjaga barisannya tetap utuh dan mampu melakukan komunikasi politik cukup baik. Tetapi kalau dikatakan bahwa Ibu Siti Nurbaya ini masuk di dalam rencana pergantian, itu saya tidak tahu sama sekali. Oh ya. Artinya pembicaraan tentang apakah ada pergantian di pos Ibu Siti Nurbaya itu hanya di level ketua umum aja dengan presiden, mungkin itu. Sebetulnya kalau pergantian, karena yang saya ketahui sebelumnya, pergantian anggota kabinet itu hak prerogatif presiden, jadi tidak ada yang tahu
maka orang hanya mengatakan bahwa yang tahu malaikat dan presiden saja. Itulah pergantian seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kemudian selentingan bahwa akan ada pergantian dan sebagainya, itu lebih banyak. Itu adalah isu yang dihembuskan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat atau orang-orang tertentu dia menangkap sedikit hal yang terkait dengan itu, kemudian menambah lebih banyak. Itu di dalam konteks pergantian anggota kabinet. Karena anggota kabinet biasanya selain presiden yang lain hampir tidak ada yang mengetahuinya. Oke. Nah, Bung Taufik, ada beberapa peristiwa pendahuluan ya sebelum reshuffle hari ini. Pertama, menjelang 17 Agustus kemarin itu, Bang Surya mendapatkan tanda gelar kehormatan dari negara, dari presiden. Dan ini kemudian Bang Surya juga hadir dalam upacara peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara dengan sejumlah petinggi Nasdem juga hadir di sana. Nah, apakah ini hasil pembicaraan dari Presiden Jokowi dengan Pak Surya ketika Nasdem sempat di awal mendukung kembali Anies Baswedan sebagai cagup di DKI Jakarta atau DKJ. Nah, tiba-tiba dengan diberinya gelar kehormatan, kemudian entah ada pembicaraan juga untuk masuk koalisi kabinet atau tidak akan tetap ada satu menteri tetap bertahan di kabinet, sehingga apakah itu bentuk bargaining maksud saya antara Bang Surya dengan presiden? Pemberian tanda jasa kepada Bang Surya menurut saya sesuatu yang patut. Kenapa? Karena saya mendapatkan kabar ya langsung sebetulnya di masa presiden sebelumnya pernah difikirkan akan diberikan tanda jasa kepada di presiden siapa waktu itu? Mungkin saya tidak akan sebutkan namanya ya. Tetapi sudah ada pembicaraan. Karena Bang Surya banyak membantu masyarakat, banyak membantu kehidupan politik di Indonesia, dan terlibat di dalam upaya-upaya yang itu sangat membantu sangat membantu Indonesia di mata internasional. Saya sebutlah misalnya Bang Surya dengan media group itu sangat maksimal dulu bagaimana membantu bencana tsunami, ya. Dan semua yang mengetahui, baik di Aceh maupun di dunia internasional, apalagi di Indonesia. Mungkin pada saat itu sudah ada rencana memberikan. Tetapi kemudian itu adalah dilaksanakan sekarang. Jadi menurut saya mungkin itu adalah telah difikirkan sejak sangat lama. Oh, artinya hanya Presiden Jokowi yang bisa mengeksekusi pemberian penghargaan itu kepada Bang Surya. Ya, kalau memang kemarin berarti kan di masa Pak Jokowi. Ya, padahal kan presiden sebelum Jokowi dari tsunami itu kan dari SBY, ya kan. Ya. Presiden Jokowi 2 periode. Ini kan periode terakhir. Artinya di periode terakhir inilah kemudian dieksekusi. Artinya kan saya tidak ingin mengatakan karena itulah pemberian jasa, karena jasa-jasanya di dalam konteks tsunami. Tetapi kan setelah itu barangkali mungkin ada jasa-jasa Bang Surya sebagai anak bangsa yang dianggap itulah positif terhadap bangsa dan negara yang diberikan sekarang. Nah, berarti kalau menurut Bung Taufik, dengan masih amannya satu pos menteri dari Nasdem di kabinet Bu Siti Nurbaya, ada 2 hal yang bisa dilihat. Pertama, memang kinerja Bu Siti Nurbaya di posnya ya masih dianggap bagus oleh presiden, ya kan? Khususnya di dalam konteksnya pembebasan lahan di IKN, ya kan, atau proyek-proyek strategis nasional lainnya dianggap masih berhasil.
dan kemudian dianggap Nasdem atau Bang Surya masih menjadi koalisinya Presiden Jokowi dan Prabowo untuk seterusnya. Apa seperti itu? Sehingga kemudian tidak bisa terpisahkan akhirnya Bang Surya mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Masalah diinginkan oleh orang-orang tertentu kan persoalan lain. Ya. Sebuah partai politik itu, dia kan ada platform, ya kan, dalam konteks Indonesia. Dan sebagai ketua umum dia ada gaya sendiri. Dia ada cita-cita tersendiri. Dia sampaikan kepada publik, inilah saya dan inilah partai saya yang saya pimpin itu. Ya kan? Itulah bagaimana Bang Surya kemudian mengkomunikasikan hal tersebut kepada publik dan kepada pihak-pihak aktor-aktor politik tertentu. Ya. Kemudian feedbacknya adalah pemahaman orang terhadap platform Partai Nasdem, terhadap gagasan-gagasan ketua umum, dan di situ kemudian akan terjadi hubungan. Apakah kemudian aktor politik itu adalah nyaman tidak dengan Nasdem dan dengan Bang Surya? Dan saya pikir dengan gayanya tersendiri, mungkin aktor politik lain nyaman dengan Nasdem dan gaya Bang Surya. Jadi bukan kemudian ada yang diinginkan, ada keinginan orang lain, dan kemudian ada keinginan dari pihak kita di dalam politik, bisa saja seperti itu. Tetapi itu kan tidak cukup. Tetapi yang paling penting adalah partai ini adalah ada gagasan. Bagaimana gagasan itu bisa dikomunikasikan kepada publik dan kepada aktor lain. Saya menganggap bahwa Pak Jokowi di dalam konteks ini keindonesiaan bangsa, ya, Bang Surya adalah bisa mendukung rencana-rencana kebangsaan. Seperti itu menurut saya. Oke. Lantas secara spesifik, reshuffle ini dalam kacamata Bung Taufik sebagai politisi Nasdem seperti apa? Padahal kan sisa 2 bulan, itu pun nggak persis 2 bulan ya kan? Gimana? Itu agak susah ya, karena saya bukan orang dalam, jadi tidak bisa kita menyebutkan secara persis itu adalah kenapa dilakukan seperti itu, ya kan? Tetapi mungkin Pak Jokowi menganggap bahwa sebagai seorang presiden yang mendapatkan kepercayaan rakyat selama 2 periode dan melihat dia menganggap dia bisa menjaga Indonesia dan diterima oleh rakyat Indonesia, maka tentu saja dia harus mempertahankan legasinya. Orang-orang ini adalah mungkin orang-orang yang bagi dia adalah orang yang dipercayakan oleh dia. Yang di dalam kabinet yang akan datang barangkali bisa lebih berperan sehingga ada legasinya yang bisa dipertahankan. Jadi menurut saya itulah pemikirannya, karena lain kita tidak tahu persis, karena tentu saja di permukaan kita lihat ada pelantikan, tetapi di balik pelantikan itu kan pasti ada komunikasi, utak-atik sana sini dan pembicaraan ke sana kemari. Nah itu bagaimana detail persoalan itu kan kita tidak tahu. Saya kan tidak tahu juga, saya kan tidak diberitahukan oleh ketua umum hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi ini saya bersikap bukan politisi, tapi seperti pengamat, ya kan. Saya berpikir ya seperti itu asumsi saya. Iya. Apakah ini menunjukkan memang antara presiden yang masih berkuasa
yang banyak diramalkan presiden yang sisa waktu berkuasanya hanya sekitar beberapa bulan, biasanya kan secara teoritis kan akan seperti bebek lumpuh. Tapi ini kan justru makin perkasa, ya kan? Bahkan banyak saya mendengar Pak Presiden kita ini benar-benar seorang petarung, ya kan? Karena resiko politik ketika satu pos menteri yang dihilangkan dari PDI Perjuangan, ya kan? Dua pos menteri dari PDI Perjuangan, itu kan bukan hal yang nggak sepele tentunya, ya kan? Resiko politiknya bahkan berani diambil oleh Presiden Jokowi. Nah, maksud saya, apakah keputusan itu diambil juga karena Presiden Jokowi sudah berbicara dengan salah satu sahabat lamanya, Bang Surya Paloh? Ada nggak unsur kedekatan seperti itu yang membuat ini berani bisa dilakukan? Kalau yang terakhir, kita ketahui ketika kemarin bertemu di IKN, mereka kan Bang Surya dengan Pak Jokowi, dan terlihat sangat berhubungan cukup. Bung Taufik kayaknya terlalu hati-hati bicaranya. Bukan hati-hati, tetapi maksudnya saya menggunakan bahasa yang cukup. Takut salah juga kayaknya bicara. Saya melihat hubungan mereka cukup akrab, ya kan? Ketika bertemu di IKN kemarin, mereka naik mobil, bukan mobil tetapi apa namanya, mobil listrik itu ya. Iya. Itu kan bersama. Jadi dari situ autonomous namanya. Ya kan, artinya adalah hubungan keduanya jelas terlihat baik. Tetapi bagaimana intensitas komunikasi di antara mereka, saya kalau terakhir ini kan tidak mengetahuinya. Tetapi ketika saya dulu bersama dengan Pak Sofyan Djalil sebagai staf khusus di ATR BPN, Pak Surya sempat sakit. Sakit cukup lama, kena COVID. Waktu itu. Dan Pak Sofyan mengatakan kepada saya, Pak Presiden sangat sedih karena teman dialognya itu adalah sakit. Jadi kalau yang dimaksudkan dialog adalah berarti intensif. Pada saat itu. Jadi dari situ saya ketahui bahwa memang antara keduanya memiliki kedekatan dan intensif melakukan menukar pemikiran dalam konteks politik dan apapun persoalan-persoalan kebangsaan. Berarti sekarang ini sudah kembali dekat. Saya tidak tahu ya kan secara persis, karena kalau saya mengatakan kembali dekat, karena kan sempat renggang ya, waktu Pilpres kan sempat renggang, bahkan jauh sebelum Pilpres pun sempat ada gap malah antara Bang Surya dengan Presiden, sempat sampai ulang tahun Nasdem pun Presiden nggak memberikan kata sambutan dan bahkan nggak datang kan seperti itu. Maksud saya begini, kalau kembali itu berarti sempat pergi. Gitu. Tapi maksud saya mungkin hubungan antara mereka ini adalah tidak seperti itu, tidak pernah terputus, tetapi mungkin dinamik naik turun. Naik turun. Itu di dalam politik sesuatu yang biasa saja. Ya kan? Kalau dalam pemahaman saya dan apa yang bisa saya tangkap, itulah biasa. Kan sudah saya sampaikan tadi, sebagai seorang nakhoda, sebuah partai politik, dia paling tidak dalam 5 tahun sekali tersebut, dia harus memiliki strategi dan apa yang dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat tetap bersama dengan Partai Nasdem. Kan seperti itu. Dan saya rasa kehendak itu disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak lain, kepada aktor politik lain.
pasti Bang Surya sebelum mengambil keputusan ketika memilih Anies, saya pikir dia sudah berkomunikasi dengan aktor-aktor politik lain, dengan pimpinan-pimpinan partai lain termasuk Pak Jokowi. Apa yang harus dilakukan untuk mengamankan? Untuk mengamankan partainya, itulah semua pimpinan partai ada cara tersendiri. Saya berpikir pimpinan-pimpinan partai tersebut juga memahami sikap dari pimpinan-pimpinan partai lain agar partai tersebut adalah tetap dekat dengan pemilihnya. Mungkin kemarin Nasdem melihat menangkap apa yang difikirkan oleh masyarakat bahwa Anies pada saat pilpres ya, maka dia menawarkan Anies kepada masyarakat sebagai anak bangsa. Dan ada antusiasme ya, memilih Anies, dan menurut saya juga tidak buruk juga bagi Partai Nasdem. Ya. Itu kan cara Bang Surya mengantarkan hal tersebut. Anies di dalam pemahaman Bang Surya sama dengan anak bangsa yang lain, sama dengan tokoh-tokoh lain, ya, sama Anies, sama dengan Ganjar, sama dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Mereka ada komitmen kebangsaan bersama-sama. Mereka tidak pernah bergeser dari cita-cita Republik. Semuanya yang berbeda kan hanya gaya saja. Kemudian bagaimana memframing masing-masing. Jadi persoalan perbedaan tersebut kan cara memframing saja. Iya kan, Anies waktu itu kan diframing sebagai antitesis Jokowi, Bung Taufik. Ya kan? Artinya Bang Surya juga tahu bahwa framing di masyarakat itu, Bang Surya paham bahwa Anies adalah pada saat itu, bahkan sampai sekarang, ya, Anies itu adalah antitesisnya Jokowi. Nah, karena itu kenapa pilihannya tetap waktu itu mendukung Anies sebagai capres, ya kan? Tentu sudah sesuai dengan perhitungan Bang Surya untuk kepentingan partai, ya kan? Gitu loh. Saya ingin sampaikan dulu sedikit bahwa konstatasi tentang antitesis, ya kan? Tersebut itulah dimunculkan oleh seseorang. Bang Surya menyatakan kepada kami itu tidak benar. Ya, bukan antitesis. Karena kalau antitesis itu menurut saya mungkin di dalam konteks madilogi boleh, ya kan? Karena tesis itu kan dialektika, ya kan? Artinya adalah Marxis, ya kan? Yang hal tersebut bukan idiom di dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita itulah dialektisme tersebut kita gunakan di Indonesia, mungkin di masa revolusi dulu bisa, tetapi kalau sekarang kan tidak. Tapi ya masalahnya gini, Bung. Ya kita buka juga karena kan teman kita juga Abang Zulfan Lindan, ya kan, yang waktu itu juga masih sebagai pengurus Nasdem. Ya kan, menyampaikan bahwa Anies itu adalah memang antitesisnya Jokowi, kan begitu. Nah, istilah itu kemudian diterima publik, ya kan. Istilah yang disampaikan oleh Bang Zulfan Lindan itu diterima oleh publik karena memang faktanya dari gaya politik dan cara berpolitik Anies memang seperti itu. Kan kita melihat itu di ruang publik kan sangat tidak bisa itu dinafikan juga. Nah, karena itu mungkin ya kan ini menjadi berarti sekarang ketika itu sudah selesai, ya kan, dan ada situasi ini ada pemerintahan baru yang akan jalan, dan antara pemerintahan baru dengan pemerintahan yang akan berakhir ini benar-benar solid dan seolah-olah bahwa sedang dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan nih presiden baru ini oleh Presiden Jokowi. Artinya presiden terpilih Prabowo benar-benar dipersiapkan sebaik-baiknya.
Ya, artinya kalau kita melihat dari sisi seorang pemimpin yang baik itu dari teori leadership, ketika dia mampu menciptakan atau membentuk penggantinya. Nah, ini kan sudah terbentuk seperti itu. Artinya tugas Presiden Jokowi dalam konteks leadership-nya sudah dilakukan dengan, anggaplah kalau bahasanya paripurna, kan begitu. Menurut Bung, apa seperti itu? Jelas seseorang itu dia memang ada rencana ke depan. Setiap pemimpin yang baik, pemimpin politik yang baik, dia tahu langkahnya kemana. Jangan terperosok seperti misalnya terperosoknya Perdana Menteri Thailand, ya kan, sedang berjalan-jalan, diganti, ya. Menurut saya itu adalah langkahnya ini adalah tidak diperhitungkan. Jadi seorang politisi yang baik itu adalah memperhitungkan langkahnya apa saja, dan menurut saya harus terukur. Mungkin Jokowi agak terukur. Itulah mengapa dia inilah tidak pernah di dalam politik dimanapun di dunia. Dia inilah setelah terpilih presiden yang baru, ya, maksudnya belum dilantik, tetapi kan masyarakat sudah tahu bahwa presidennya sudah ada sekarang. Ya. Pak Jokowi ini masih tetap sangat powerful. Berarti dia memang memiliki langkah yang sangat terukur dalam segala hal, ya kan? Jadi menurut saya di dalam hal-hal yang lain dia sudah mengukur juga. Berarti Bung Taufik ingin mengatakan bahwa langkah-langkah taktis, langkah-langkah kuda dari Presiden Jokowi yang banyak tidak bisa ditebak orang hingga hari ini, itu semuanya terukur. Menurut saya dia setelah memasuki periode kedua itu semuanya sudah memiliki kemampuan untuk melakukan langkah yang lebih terukur. Termasuk mengukur risiko politiknya juga tentunya. Kalau dia telah mengukur resiko-resiko apapun. Resiko apapun. Apapun. Karena itulah dia bisa berjalan dengan baik. Menurut saya itulah seorang politisi yang cukup baik. Posisi Nasdem dengan langkah Presiden Jokowi ini akan seterusnya seperti ini, ada di barisan pemerintah, kan atau tergantung situasi juga? Kan tergantung situasi juga. Tidak ada kan dengan Pak Jokowi kan 2 bulan lagi kan tidak menjadi presiden lagi kan dinamikanya mungkin akan berbeda. Tetapi Pak Surya mampu menempatkan pemimpin-pemimpinnya, orang-orangnya, presiden-presidennya itulah dengan baik. Dia sampai sekarang sangat hormat kepada Bung Karno. Dia sangat menghormati Pak Harto, ya kan? Dia selalu merasa dekat dengan Gus Dur dan agak sentimental dengan Gus Dur. Dan bisa tertawa kalau dia mengingat. Apa misalnya, Bung? Dia bercerita misalnya hal-hal seperti suatu ketika dia menyampaikan di forum tentang seorang sahabat dia juga namanya Abdullah Putih. Dia bilang kepada Gus Dur itu menyampaikan kepada Bang Surya, orang ini betul-betul bohong kan dia. Apa bohongnya kata Bang Surya? Dia orangnya hitam, masa dia mengatakan dirinya adalah Abdullah Putih. Iya. Itu disampaikan oleh Bang Surya. Iya kan? Sehingga membuat Bang Surya tertawa terbahak-bahak. Kita ketahui bahwa hubungan antara Abdullah Putih juga dengan Gus Dur ini adalah baik juga karena mereka dulu dekat rumahnya, berseberangan jalan saja.
Jadi mereka mungkin sering bikin guyonan ya kan. Iya. Dan salah satu dia sampaikan jadi kepada Bang Surya. Oke. Baik, Bung Taufik. Kita stop dulu sampai di situ tentang masalah reshuffle. Nah, satu hal juga yang masih terkait dengan hubungan ya. Hubungan baik sekarang antara Bang Surya dengan Presiden Jokowi adalah terkait dengan sikap Nasdem ya, yang kemudian meninggalkan Anies Baswedan di dalam dukungannya pada pilkada di Jakarta. Nah, bisa nggak dijelaskan apa yang melatar belakangi perubahan sikap Nasdem ini, ya kan? Dari teman baik, sahabat baik, yang bahkan sempat disampaikan juga ke publik bahwa Nasdem siap mendukung Anies Baswedan untuk pencalonan, tetapi tiba-tiba berubah, ya kan? Apakah ini karena kembalinya, kalau tadi saya menggunakan istilah kembalinya dekat Bang Surya dengan Presiden, atau memang Anies ini sudah nggak laku di mata Nasdem, nggak bisa menang di Jakarta? Gimana, Bu? Dulu ketika Anies diputuskan oleh Nasdem dan diumumkan oleh Ketua Umum Bang Surya, dia memberitahukan kepada Anies bahwa Anies harus siap apapun untuk menjadi calon presiden sekarang, untuk mencari wakil, bersedia juga. Suatu ketika menjadi gubernur, bersedia juga, atau tidak jadi apa-apa. Karena itulah dinamika di dalam politik seperti itu, kita tidak bisa duga di mana. Anies mengatakan memahami hal tersebut. Dan peringatan Bang Surya pada saat itu disampaikan kepada kami pengurus DPP tentang apa yang harus diterima oleh seorang Anies. Sekarang kebetulan kita memutuskan Anies menjadi calon presiden. Tapi saya sudah ingatkan kepada Anies, siap menjadi calon presiden juga katanya, siap menjadi wakil. Kalaupun tidak, siap juga menjadi gubernur kembali, atau tidak menjadi apa-apa. Itulah dinamika di dalam politik. Dan Anies memahami hal tersebut. Ya, oke. Dan Nasdem adalah sebagai sebuah partai. Saya tidak bayangkan bagaimana Bang Surya itulah berselancar di atas ombak. Ombaknya di dalam konteks politik Indonesia itu bukan ombak Laut Jawa, ya, tapi ombak Laut Selatan, ya, menerpa dan bertalu-talu. Dia harus berselancar itu untuk apa? Agar menjaga keutuhan barisan Nasdem. Kalau memang sekarang dinamika seperti itu, saya berharap kader Nasdem itu untuk bisa memahami semuanya. Saya berpikir juga kalau memang betul seperti itu, seperti yang disampaikan barusan oleh Bung Budi sendiri, kalau benar seperti itu, saya berharap juga agar Pak Anies juga bisa memahami hal tersebut. Itulah dinamika di dalam politik Indonesia. Tidak ada skenario di luar itu? Saya tidak, kalau ada skenario kan akan saya sampaikan, tetapi kan saya tidak memahami skenario di luar itu. Tetapi itu kan dinamika yang terus bergulir yang terjadi. Kita tidak tahu. Kalau ada tudingan skenarionya Anies dijegal lewat Nasdem, lewat PKS, lewat PKB, itu kan bahas penyederhanaan. menurut Bung, tudingan itu bisa diterima nggak? Kalau menurut saya tidak bisa disederhanakan seperti itu karena Anies itu telah diberitahukan sebelumnya. Yang ingat juga sudah dikondisikan lah ya. sebelum dia ketika diambil
diputuskan oleh Nasdem menjadi calon presiden, telah diingatkan kondisi-kondisi itu akan terjadi terhadap seorang Anies. Dan ingat, tidak ada partai di Indonesia yang demikian mengambil sikap yang berisiko dengan membawa Pak Anies menjadi calon presiden, kecuali Partai Nasdem, ya kan? Jadi kalau misalnya seharusnya orang bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa kalau memang ada sesuatu dari masyarakat Indonesia yang berpikir Nasdem itu harus berkorban sebagai partai politik, telah dilakukan ketika membawa Anies menjadi calon presiden. Ya, tidak ada lagi lain. Berkorban atau diuntungkan sebenarnya? Karena kalau kita lihat perolehan suara, artinya ada imbas elektoral yang diterima Nasdem. Makanya saya nggak mengerti kenapa Bung kemudian mengatakan Nasdem justru berkorban. Padahal kan secara elektoral, ya kan, dengan angka elektoral Anies ketika Pilpres itu kan mendongkrak juga suara di basis-basis Nasdem sendiri, sehingga ada perolehan suara kursi di legislatif. Itu mari kita tidak berbicara tentang hal itu, karena toh di dalam setiap pemilu pasti ada variabelnya. Sebuah partai kemudian dia tampil dengan kinerja tertentu, ya kan? Bukan satu variabel. Ya, ini harus kita pahami, ya kan? Jadi menurut Bung Taufik, peningkatan perolehan kursi di DPR RI tidak semata karena unsur elektoral Anies Baswedan yang menjadi capresnya yang didukung oleh Nasdem. Karena semua partai juga kan ada variabelnya. Jadi kalau misalnya kita salah satu saja, itu adalah saya ini kan ketua DPW Partai Nasdem di Aceh. Ya. Kalau misalnya nanti orang mengatakan bahwa semata-mata karena Anies, kan saya merasa bersedih karena saya adalah sebagai ketua DPW yang sudah berpikir dan sudah melakukan segala sesuatu agar Nasdem dapat suara di Aceh, ya kan? Jadi kan walaupun kecil, tetapi kan harus difikirkan juga faktor kehadiran saya sebagai ketua DPW Aceh. Hanya dua provinsi Anies menang, ya. Salah satunya Aceh dan Sumatera Barat. Barangkali karena faktor saya. Nah, artinya kan begitu. Ini yang sebenarnya Bung Taufik, ya, yang disesali bisa, dibikin jengkel bisa oleh relawan-relawan Anies. Menurut saya jangan begitu, karena menurut saya tidak toleran kepada apa yang telah dilakukan Partai Nasdem. Seharusnya Nasdem telah melakukan langkah awal pertama dengan membawa Anies. Berikutnya adalah pendukung Anies atau rakyat yang terlibat sepenuhnya. Jangan semuanya diserahkan kepada Partai Nasdem. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ketua relawan Anies nasional gitu ya, yang membawa banyak relawan Anies waktu Pilpres kemarin, sampai dibilang sikap salah satunya Nasdem, ya, seperti kacang lupa sama kulitnya. Anda nggak terima itu dengan klaim seperti itu. Nasdem kacang lupa kulitnya, sudah selesai Pilpres, Anies ditinggal. Padahal kan menurut saya itulah sebuah konstatasi yang sangat sepihak. Itu tidak adil menurut saya. Faktanya nggak seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Ya. Artinya kemenangan Nasdem di Pileg itu karena kerja mesin Partai Nasdem. Bung Taufik ingin mengatakan itu. Kan tidak satu variabel. Saya ingin mengatakan seperti itu. Pertama, saya harus mengatakan bahwa faktor kepemimpinan Pak Surya. Kemudian kedua adalah faktor Anies. Yang ketiga adalah faktor kader-kader partai. Semuanya ada di situ. Jadi
bukan salah satu faktor. Dan pada saat ini juga harus ingat bahwa ada satu juga faktor yang lain. Tidak masuknya P3 kembali di dalam threshold. Ya. Itu adalah sejumlah suara kursi kemudian kembali banyak yang sejumlah kursi kemudian itu lari kepada Partai Nasdem. Ya. Itu juga menjadi salah satu faktor juga. Ya. Jadi itulah variabel yang sekarang. Kalau tidak, Partai Nasdem menjadi partai kelima terbesar. Tetapi karena tidak masuk P3, dia menjadi partai keempat terbesar di Senayan. Oke. Jadi kan ada semua faktor. Tetapi saat ada sejumlah, jadi karena itu disebut variabel, ya kan? Jadi saya tidak suka berbicara hal seperti itu secara hitam putih. Ya kan? Tetapi yang baik itu adalah kalau menurut saya saling menghormati untuk memahami posisi. Saya kan tidak mau menyampaikan apa posisi Nasdem. Pada saat itu bagaimana? Itu kan saya tidak mau menyampaikannya. Tetapi saya mengatakan sama sih Bang. Dan Nasdem telah melakukan hal tersebut. Seperti keinginan pendukung Pak Anies. Dan Pak Anies juga memahami hal tersebut. Jadi tidak ada konsep kacang lupa kulitnya, itulah menurut saya itulah agak kejam. Jangan seperti itu di dalam kita berpolitik. Ya. Nah, berarti kan sekarang Nasdem itu sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil kalau nggak salah. Sampai sekarang saya sudah updating terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalnya sudah ini saya kan bergabung dengan Kim Plus. Ya. Plus. Ya. Artinya kan mendukung Ridwan Kamil. Artinya untuk Kim Jakarta adalah satu hal. Sebelum itu juga Nasdem itu kan sudah mendukung di Sumatera Utara. Bobi kan sudah mendukung. Sama dengan PKS juga berarti ya kan? Ya, jadi kan bukan karena itu adalah segala sesuatu adalah berkelanjutan saja. Ya kemudian kenapa sekarang harus disebut bahwa telah bergabung dengan Kim Plus. Padahal sebelumnya juga Nasdem telah mendukung Bobi di Sumatera Utara, kan begitu. Iya. Cukup diplomatis Bung Taufik Kulhadi ini. Oke. Yang sekarang perlu dihitung ya oleh Nasdem adalah reaksi relawan. Itu kan nggak bisa juga dikontrol oleh Anies Baswedan sendiri, ya kan? Nah, PDIP terkesan ditinggal, ya kan? Sehingga bisa jadi untuk Pilkada Jakarta, ya kan, Kim Plus ini Ridwan Kamil entah dengan siapa cawagupnya nanti, yang kita dengar misalnya dari PKS Suswono, nggak untuk kemungkinan juga mungkin ada yang lain. Bahkan ada juga yang mengatakan nggak juga menjamin bahwa yang akan menjadi kandidat cagup yang diusung oleh Kim Plus adalah Ridwan Kamil. Karena menunggu sampai pendaftaran, kan begitu. Semuanya mungkin masih misteri. Nah, ketika masa relawan Anies yang nilainya, yang jumlahnya yang nggak sedikit, ya kan, bahkan mereka itu sangat anggaplah militan, ya, mereka sempat mengeluarkan pernyataan-pernyataan akan berkoordinasi atau bergabung ke PDI Perjuangan, ya, untuk mendukung yang tidak didukung oleh Kim Plus. Nah ini bagaimana, Bung? Apakah ini sudah dihitung oleh Nasdem juga? Potensi relawan Anies ini sebenarnya masanya benar-benar signifikan nggak sih dalam kontestasi pemilihan seperti ini? Saya realnya maksud saya. Kalau tidak dihitung, kan tidak mungkin Nasdem dulu mendukung Anies. Kami menghitung hal-hal tersebut. Nasdem itu pasti menghitung semua hal tersebut. Tetapi kan dinamika di dalam politik itulah kan tidak seperti yang kita bayangkan. Iya. Kan sudah saya mengatakan bahwa kita berselancar di tengah gelombang, tengah ombak. Di lautnya adalah laut selatan, bukan laut Jawa.
Kirain di Laut Utara yang lebih ganas lagi ombaknya. Iya, Ya kan? ganas. Nah itulah politik di Indonesia. Jadi Pak Surya, Bang Surya ini adalah dia berpikir adalah untuk partainya dulu. Pertama adalah dia berpikir bangsa, yang kedua dia berpikir bagaimana partainya harus tetap solid. Seperti itu. Kalau itu sempat terjadi, apa antisipasi dari Nasdem yang sudah meninggalkan Anies? Artinya yang dulu teman-temannya Nasdem nih, para relawan Anies ini, yang jumlahnya banyak, ya kan? Mereka akan bergabung dengan relawannya PDIP atau juga mungkin dengan partainya PDI Perjuangan yang merasa ditinggal sendiri di Jakarta. Bagaimana mengantisipasinya Nasdem? Kan maksudnya tidak bisa Nasdem itu mengantisipasi hal seperti itu langsung. Ya kan? Karena di dalam politik itu, di dalam konteks politik, ya kan sudah saya sampaikan tadi bahwa partai tersebut sebagai ketua umum, dia telah menyampaikan semuanya gagasan-gagasannya sebagai ketua partai. Dia telah menyampaikan kepada publik tentang tujuan-tujuan partai seperti itu. Itu kan komunikasi politik sebetulnya. Ya kan? Dan yang terakhir, Partai Nasdem juga adalah dia harus bertahan. Maka disitulah yang harus dilakukan. Jadi apakah kemudian ini adalah buruk? Kalau tidak buruk, langkah tersebut, maka itulah antisipasinya. Tidak bisa, tidak bisa di dalam konteks partai sebesar Nasdem itu harus reaktif. Langkah-langkahnya tersebut yang sudah sangat terbuka kepada publik, itulah pertahanannya. Kalau menurut saya. Jadi saya tadi berpikir jawabannya, kami sudah punya jurus untuk menghadapi itu. Saya pikir jawabannya seperti itu tadi. Karena begini, Bung. Masa-masa relawan itu kan mereka bersifatnya kan tidak terikat dengan partai, ya. Mereka ada ikatan emosional mungkin dengan Anies Baswedannya, entah apapun motifnya kita nggak tahu. Tetapi kan yang terlihat di ruang publik kan seperti itu para relawan Anies ini, ya kan. Nah, ada suatu peristiwa yang bahkan itu sempat mengancam partai yang mendukung Anies ketika masa relawan Anies ini ketika mendatangi kantor PKS, berdemo di kantor PKS, menghujat partai PKS karena PKS dianggap meninggalkan Anies. Padahal konon kata para relawan ini, ya PKS itu kan besar karena Anies, kan begitu. Ya kan? Jadi klaim-klaim sepihak seperti ini. Nah artinya para petinggi partai politik melihat, Anies ini ada efek negatifnya ternyata kalau kita bersama Anies terus. Karena sama aja kita membesarkan masanya Anies. Ya kan? Nah, apakah juga karena itu Bang Surya melihat tren kecenderungan seperti itu, Anies berbahaya? Tidak. Kan berbahayanya kan lebih berbahaya kemarin ketika dipilih menjadi calon presiden. Tapi kan Pak Surya dengan tenang menetapkan Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem dan mengajak partai-partai lain untuk mendukung Anies. Tapi jangan salah, Bu. Seandainya salah satu di antara PKB, Nasdem, PKS, satu aja bergabung dengan PDIP, itu pertarungannya pasti akan seru. Karena di Pilpres saja Anies nomor 2. Ya kan, Bung ya? Gitu loh. Nah, dengan ketiga partai ini justru bergabung ke KIM, Koalisi Indonesia Maju, ini makanya muncul persepsi kemudian dijegal, ya kan, oleh kekuasaan, ya kan. Padahal masing-masing partai punya perhitungan-perhitungan sendiri. Nah, kalau dilihat dari konstelasi seperti ini, Nasdem tidak merasa rugi, tidak
mendukung Anies. Kan di dalam berpolitik itu ada komunikasi politik. Takut nggak kehilangan masa? Wah, Nasdem hanya memanfaatkan Anies sehingga nanti pada Pertama harus saya clearkan dulu, tidak ada saat kita memanfaatkan. Ya kan? Tidak ada, saya pernah mendengar Anies mengatakan seperti itu. Bukan Anies yang mengatakan. Ya. Tetapi kalau masa simpatisan, relawan kayak begitu. Simpatisan itu adalah sesuatu yang lain. Bagaimana kita mengontrol dia untuk mengatakan, ya kan? Di dalam politik itu ada 4 orang, itu pikirannya ada 5. Jadi ada orang yang senang, ada yang tidak. Tetapi yang paling penting kan kita pegang adalah pada pribadi-pribadi yang menjadi aktor utama. Anies tidak pernah dia menganggap seperti itu. Ya. Bang Surya juga tidak juga menganggap bahwa seperti itu. Tidak dimanfaatkan, dia tidak memanfaatkan. Nasdem juga tidak melihat yang seperti itu. Dulu kita sudah bersama-sama dengan relawan. Maka itu kita apresiasi semuanya. Dan kita berterima kasih sekali, ya. Apakah kemudian hal tersebut sekarang misalnya di dalam langkah berikutnya mungkin tidak seiring? Apakah kemudian itu dianggap meninggalkan? Ini sama-sama menurut saya kalau memang kita berada dalam situasi, ya, untuk saling memahami, maka untuk saling mengerti juga kenapa langkah-langkah tersebut tidak selalu kemudian kita ayun bersamaan di dalam perjalanan politik berikutnya. Kan seperti itu. Jadi bukan karena seperti yang tadi, kacang lupa sama kulitnya, hanya dimanfaatkan. Artinya tidak. Memang perlu semacam respon dari Nasdem, ya, untuk menjelaskan ke masanya Anies barangkali. Saya berharap untuk dipahami betul bahwa artinya begini, partai itu punya kemandirian dalam mengambil sikap. Tidak bisa dipengaruhi oleh relawan manapun. Mungkin begitu paling yang perlu dilakukan oleh Nasdem. Kan partai Nasdem itu kan sebuah partai yang memiliki platform yang bisa dipahami oleh masyarakat semuanya dan diketahui. Masyarakat juga mengerti bagaimana gaya berpolitik ketua umum Partai Nasdem. Ya. Dan orang selalu dulu mengkontraskan seakan-akan Partai Nasdem ini tidak bisa beriringan dengan PKS dan sebagainya. Karena kalau PKS itu berada di sebelah sana, ya kan, Nasdem di sini. Jadi platformnya tidak ketemu. Anies juga tidak dan sebagainya. Tetapi kenyataannya kan bisa dipertemukan oleh Bang Surya. Bisa berlawan, bisa kemudian itulah beriringan dan kemudian menjadi sekat antara partai nasionalis dengan partai agama itu menjadi hilang sama sekali. Anies itu kemudian dibawa oleh Nasdem ke tengah-tengah. Ya kan? Dalam framing, padahal Anies memang sudah di tengah-tengah, tetapi orang selalu memframing seakan-akan Anies sudah di mana, tetapi dikukuhkan oleh Nasdem. Kan itulah sumbangsih dari Partai Nasdem menurut saya di dalam konteks politik nasional. Jadi telah dilakukan oleh sebuah partai, oleh Partai Nasdem untuk hal tersebut. Jadi jangan melihat itulah sumbangsihnya terhadap politik nasional. Ya. Karena itu saya berharap publik secara umum melihat hal ini adalah secara subjektif. Ya. Jangan melihat ini secara subjektif, tapi secara objektif. Harus melihat ini adalah secara objektif. Ini kan pendaftaran itu kan masih
8 hari lagi barangkali ya, tanggal 27 Agustus sampai 29. Sikap Nasdem nggak akan berubah, Bung? Kan di dalam, kalau kita berselancar, ya kan, di dalam berubah atau enggak nih sampai Ya. tanggal 27? Enggak, saya Artinya- ingin mengatakan bahwa ini kan ombaknya besar, berarti kan dinamikanya tinggi sekali. Ini berarti masih ada kemungkinan tergantung ombak juga nih. Ya, Kalau ombaknya menuju tanggal 27 ternyata tidak memungkinkan untuk Nasdem sampai di kapal yang sekarang bersama Nasdem, akan kembali ke kapal yang saya berbeda. mengatakan di dalam politik itu apapun bisa terjadi, ya kan. Tetapi untuk sementara ini itulah yang harus kita terima pernyataan daripada ketua umum dulu. Gini maksud saya, kenapa saya mempertegas apakah sikap Nasdem yang tidak mendukung Anies tapi bergabung ke Kimpes di Pilkada Jakarta, karena kan pendaftaran kan masih lama, ya kan? Kita ingat bahwa di Pilkada Jakarta itu banyak calonnya justru last minute di hari-hari terakhir, ya kan? Gitu loh. Seperti munculnya pasangan Anies Sandi itu kan last minute, ya kan? Nah, makanya saya tanya, sekarang kan baru tanggal 19. Berarti ada lebih kurang antara 9 sampai 8 hari lagi masa waktunya. Apakah ini definitif? Bung nggak tegas menjawabnya. Maksudnya begini, seandainya Anies ini kan selalu dipersoalkan, Anies ini nggak mau menjadi salah pemilik atau menjadi anggota salah satu partai. Tiba-tiba, udah deh, Anies ternyata mau menjadi anggota Partai Nasdem. Berarti kader Nasdem. Apakah ini bagian dari indikator yang bisa merubah sikap Pak Surya? Itu pertanyaan saya. Menurut saya bukan begitu yang merubah, karena sudah menjadi kader. Kan walaupun menjadi kader, kan bukan begitu kemudian pengambilan keputusan sebuah partai dilakukan. Ya kan, dia ada pemahaman-pemahaman lebih komprehensif daripada persoalan kemudian mendadak. Oh, berarti masih tetap dihitung untung ruginya? Tidak. Secara politik? Bukan hanya karena sekedar, Anies sudah menjadi kader Nasdem misalnya. Karena kan variabel lain sebenarnya tentang Anies ini kan sudah, istilahnya sudah plus-plus semua lah. Dari kapasitas, pengalaman, kemampuan, dan seterusnya, networking, ya kan? Sudah nggak ada yang meragukan sosok Anies Baswedan. Jadi maksud saya ketika satu ini aja kemudian dipenuhi oleh Anies, apakah akan merubah sikap Bang Surya untuk, kalau begitu aku dukung, kan begitu. Jadi saya ingin sampaikan dulu bahwa sebetulnya dulu ketika ingin menjadi presiden ada pemikiran seperti itu dan disampaikan ke Anies. Bukan Nasdem yang menyampaikan, tetapi mungkin teman Pak Anies. Tetapi Bang Surya mengatakan jangan. Ya kan, karena nanti akan membuat Pak Anies itu ruang manuvernya menjadi lebih sempit. Ya. Jadi kalau itu menurut saya itu adalah menjadi bukan faktor. Karena sekarang ini misalnya Nasdem itu sangat sibuk. Sibuknya adalah tanggal 25 nanti itu akan ada kongres. Sekarang persiapan. Jadi konsentrasi sudah di sana semuanya. Jadi bukan faktor-faktor hitung-hitungan politik di dalam konteks yang lebih ideologis. Tetapi ini adalah hanya teknis sekali. Nasdem semuanya adalah fokusnya kepada kongres yang akan berlangsung tanggal 25 nanti. Jadi bukan karena Anies tidak mau bergabung menjadi pengurus partai ya, atau menjadi anggota partai, bukan karena sebatas itu. Kan sudah saya sampaikan bahwa itu telah terfikirkan dulu ketika. Tapi Anies sendiri ketika ditawarkan mau nggak sih menjadi anggota partai waktu itu oleh Nasdem? Saya tidak tahu apakah mau tidak. Tetapi kalau itu kan munculnya dari teman Pak Anies. Bukan dari Partai Nasdem.
Jadi dari situ saya rasa sebetulnya tidak ada persoalan pada saat itu. Tapi Bang Surya kan di dalam berpolitik misalnya dia menentukan sejumlah gubernur sekarang, calon gubernur. Dan calon gubernur tersebut dia bukan kader partai, dia ingin menjadi pengurus partai. Iya. Bang Surya nggak usah lah seperti itu karena itu adalah tidak substantif di dalam kalau kerangka berpolitik. Nanti dianggap itulah menjadi pragmatis. Jadi bukan disitulah kita berpolitiknya. Inti dari berpolitiknya bukan di situ menurut saya. Tapi inti berpolitiknya itu kan sebuah partai Nasdem dengan platformnya tanpa ada mahar dan sebagainya, dan semua anak bangsa tidak keberatan Nasdem mengambilnya dan membawa ke tengah arena dan memiliki kesempatan yang sama. Ya. Dan itu telah dilakukan oleh Nasdem. Jadi di situ intinya. Jadi tanpa juga menjadi kader, bagi Nasdem itu bukan masalah. Asal dia anak bangsa yang baik. Anies adalah anak bangsa yang baik. Telah diketahui semuanya, itu juga tidak perlu kita sampaikan lagi baik atau tidak. Bagi Nasdem itu adalah sudah selesai persoalan baik dan tidak baik Anies. Nah, di Aceh sendiri Anies kan menang. Ya, waktu Capres kemarin ya. Juga di Sumatera Barat. Nah, artinya Bung Taufik yang mewakili Aceh waktu itu sebagai kepengurusan Nasdem, artinya kan intensitas komunikasinya kan cukup dekat berarti dengan Anies. Dan bahkan nomor 2 ya. Tiba-tiba sekarang Anies kehilangan panggung. Kalau mau ini bisa definitif sampai pendaftaran ya, 5 tahun. Menurut Bung sebagai orang yang pernah bersama-sama berjuang bersama Anies pada saat Capres kemarin, nasib Anies ini tragis nggak sih? Saya ini kan ketua DPW Aceh. Ya, saya merancang pemenangan Partai Nasdem di Aceh. Saat-saat terakhir saya tidak terpilih. Jadi anggota legislatif. Hari ini saya bertemu dengan Bung Budi, saya tersenyum saja. Jadi maksudnya pertanyaan saya tadi, menurut Bung Taufik, kondisi Anies yang seperti sekarang ini tragis nggak sih? Kan ini di dalam politik saya ingin mengatakan, ya kan? Nggak usah saya tunjukkan kepada orang lain. Iya. Saya saja tidak terpilih di Aceh. Oh. Saya tersenyum saja. Oke. Ya kan? Kan di dalam politik itu karena mati kan bukan sekali. Oke. Kan mati berkali-kali. Cocok. Sesuai dengan nasihat Tan Malaka sendiri. Iya. Ya kan? Baik, Bung Taufikul Hadi. Ini kita udah sejaman. Banyak sekali yang kita diskusikan hari ini. Dan di akhir diskusi kita, Bung Taufikul Hadi tadi Sobat Madilog ya, apa yang dirasakan Anies itu nggak perlu kita baperin, karena Anies apapun adalah seorang politician, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Tan Malaka ya, sebagai seorang pejuang patriot bangsa, sebagai seorang politician. Ada tagline Tan Malaka, anggap begitu tagline ya. Kondisi Anies ini sama dengan terbentur. Kita ketemu Madilog Forum berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.